Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, hari ini kita cerita-cerita tentang satu topik yang penting sekali. Ini pengalaman saya pribadi, tolong di-share ya. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan atau minimal mencegah terjadinya orang-orang yang bisa ditipu juga. Nah gini, ini beberapa hari yang lalu saya tuh ditelepon oleh orang yang mengaku dari kantor pajak. Nah kemudian dia mengatakan nanti akan ada orang yang akan menghubungi saya untuk melakukan sinkronisasi ini, ada validasi data atau apalah bahasa mereka gitu kan. Kemudian ada beberapa saat kemudian ada lagi yang nelpon saya mengatakan inilah adalah petugas yang akan melakukan sinkronisasi data atau validasi data atau apa ya, misalnya elektronisasi atau apalah gitu bahasanya, saya lupa sih waktu itu detailnya. Cuman intinya saya diminta untuk mengikuti instruksi mereka, dan saya tuh sebenarnya orangnya lumayan waspada tentang hal-hal yang begini kan, tapi meyakinkan sekali karena dia mengirimi saya WA, dikirimnya data ada seperti foto atau screenshot ya, di situ nama, tanggal lahir, CV saya, nomor wajib pajak saya, segala macam itu ada lengkap sekali gitu. Jadi ini benar-benar membuat saya tambah yakin tentang cerita yang kemarin ribut-ribut tentang apa ya, data pribadi bocor itu ternyata memang benar. Dan mengerikan sekali sih sebenarnya, karena itu bisa dijadikan untuk macam-macam modus penipuan. Dan saya pun sebenarnya pada waktu itu percaya kan, ya benar lah ini, karena dia punya data yang benar-benar lengkap. Saya pikir kalau nggak orang pemerintahan siapa yang bisa punya data sebegini lengkap gitu kan. Kemudian akhirnya dia bilang, Bapak nanti tinggal ikuti instruksi saya, nanti ada beberapa link yang harus Bapak isi sesuai dengan instruksi saya agar bisa dilakukan sinkronisasi data wajib pajak Bapak. Oke, saya bilang, tapi saya ini sibuk sekali, saya bilang itu, karena waktu itu memang saya syukurnya sedang diselamatkan Tuhan. Saya itu sedang melayani pasien, sehingga saya bilang saya nggak bisa, ini saya sedang sibuk sekali. Gini aja deh, saya datang besok. Dia bilang ini harus segera mungkin Pak. Bapak juga sudah kelewatan ini sebenarnya waktunya, karena sudah lewat beberapa hari harusnya ini, karena jumlahnya banyak. Kita akhirnya berupaya untuk melakukan apa istilahnya kayak jemput bola lah, langsung telepon secara online wajib-wajib pajak yang belum selesai datanya. Dia bilang gitu. Ya sudah, nanti saya usahakan secepatnya, saya bilang gitu. Terus gitu kan, besoknya saya datang ke kantor pajak dan saya ceritakan, dan ternyata ternyata benar itu merupakan satu modus penipuan yang ternyata banyak korban yang sudah kena gitu, karena memang sangat meyakinkan sekali. Mereka mengirim data-data yang sangat personal dan sangat pribadi dan benar gitu loh. Jadi petugas pajaknya bilang seandainya tadi Bapak mengikuti, nanti mereka akan kirim ada seperti file yang web palsu gitu kan. Kemudian ada juga file APK, dari situ nanti Bapak akan diminta untuk mengisi segala macam lah, mungkin username, mungkin password, atau mungkin data-data pribadi yang mereka butuhkan. Dan kalau itu kita lakukan, langsung hilang semua rekening kita, habis tuntas tanpa sisa gitu. Jadi syukur sekali. Dan ternyata memang setelah saya mengalami itu, saya kan lihat-lihat juga cerita-cerita, dan banyak yang sudah jadi korban, dan modusnya macam-macam. Nanti ada yang menelpon mengatakan petugas Dukcapil lah misalnya, atau petugas BPJS tuh ada lagi kan. Makanya akhirnya, tapi karena saya sudah tahu apa ya pola penipuannya, saya akhirnya sudah mengerti. Kamu BPJS mana? Saya juga orang BPJS, saya bilang gitu. Akhirnya dia mati kutu lah, nggak bisa bicara lagi. Tapi intinya semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama sekali, jangan langsung percaya kalau ada yang telepon segala macam, walaupun dia mengatasnamakan badan-badan atau institusi kenegaraan misalnya, yaitu BPJS kah, Dukcapil kah, atau dari kantor kelurahan, atau dari kantor pajak dan segala macam. Dan meskipun mereka sudah memberikan data yang mungkin membuat kita itu yakin, jangan langsung percaya, karena seperti saya katakan tadi, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, saya mohon maaf kalau salah, tapi kayaknya kalau saya pribadi saya yakin memang benar yang kemarin ribut-ribut tentang data pribadi warga negara Indonesia itu bocor, itu benar, karena saya sudah melihat langsung itu yang dia kirimkan itu benar sekali. Bahkan PT klinik saya, CP klinik saya, namanya itu kan nggak banyak orang tahu karena namanya juga nggak pernah muncul dan aneh kan, dan dia punya itu. Jadi maksud saya, jangan mudah percaya meskipun meyakinkan, ada baiknya. Apalagi kalau kita suruh mengisi link, dan perhatikan kalau dikirim satu file itu apakah dia APK atau enggak. Kalau link ini .apk gitu misalnya, atau undangan .apk, atau data ini .apk, itu jangan sampai diklik, karena itu biasanya akan mengarahkan kita untuk ya tambah terjerumus untuk bisa dikuras rekeningnya. Itu sih yang ingin saya ceritakan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
dan bantu share ya, agar jangan sampai jatuh korban lagi. Kasihan lah kalau sempat ada yang jatuh korban. Kita itu kerjanya mati-matian siang malam untuk ngumpul di sesuatu yang nanti mungkin akan kita bisa rencanakan untuk sesuatu, tiba-tiba ludes semuanya. Kasihan, apalagi kalau untuk dana-dana sekolah anak atau dana-dana kesehatannya, kasihan ya. Terima kasih, assalamualaikum, dadah.